Musim baru S7 Astarah resmi dibuka. Agen baru, senjata baru, perlengkapan baru, risiko besar baru. Bahkan ada pertemuan bos di puncak bendungan Bakes. Mari kita bahas satu persatu. Pertama, agen baru Peter. Peter sebagai insinyur keempat dari Delta Force, fitur utamanya adalah kontrol area. Mari kita mulai dengan kemampuan pasifnya. Pertahanan dan penyerangan. Dalam radius 20 meter dari perangkat yang Anda pasang, Anda akan mendapatkan bonus peningkatan senjata api. Ini sebenarnya tidak terlalu terasa, mungkin hanya setengah dari efek goyangan kiri. Mari kita rasakan. Selanjutnya, mari kita bahas kemampuan inti Peter, yaitu sarang Sentinel. Waktu jeda CE-nya adalah 35 detik. Setelah menempatkan satu, akan berisi 3 laba-laba Sentinel. Laba-laba Sentinel akan melacak unit musuh dalam jarak 10 meter. Setelah bergerak maju, ia akan memicu pelacakan. Setelah melacak musuh, ia akan meledak. Jangkauan ledakan sekitar 2 meter, menyebabkan 20 poin kerusakan pada musuh, dan disertai dengan efek korosif. Musuh yang terkorosi menerima tambahan 28% kerusakan peluru. Dan musuh yang terkorosi pertama kali memasuki asap intelijen akan ditandai, tentu saja, benda ini juga bisa dirilis secara aktif. Tekan F. Ia akan melepaskan 3 laba-laba Sentinel sekaligus sepanjang arah pandangan. Mereka akan berpatroli sejauh 50 meter ke depan. Selama patroli, jika mengenai dinding, ia akan berbalik. Juga selama patroli, jika mendeteksi agen musuh, ia akan mempercepat dan meledak saat kontak. Selanjutnya adalah Ultimate Peter. Laba-laba perburuan, waktu jedanya adalah 120 detik. Melemparkan laba-laba perburuan mekanis yang tidak dapat dikendalikan ke depan, yang terlihat. Saya tidak tahu apakah kalian pernah bermain Valorant. Mirip dengan itu, tetapi tidak sepintar itu. Robot bom akan mengubah arah saat menabrak dinding. Memanfaatkan fitur ini, Anda dapat menjelajahi lebih banyak lokasi. Ini adalah penemuan jenius. Musuh yang terkena jangkauan, kecepatan gerakan mereka akan sangat terbatas, dan tidak bisa menembak. Durasi 5 detik. Musuh dapat menekannya dengan tombol H untuk melepaskannya. Membutuhkan waktu 3 detik saat melempar laba-laba perburuan. Jika musuh dalam kondisi terkorosi, laba-laba perburuan akan langsung melacak musuh. Hal yang perlu diperhatikan, semua kemampuan agen baru, termasuk dalam kategori elektronik, jadi daya ledakan Mei Xiaowen, masih berlaku. Dasarku anjing. Benda pelempar di bawah adalah ranjau asap intelijen. Logika penempatannya mirip dengan roti kecil Lao Hei, tetapi pengoperasiannya akan sedikit lebih nyaman. Musuh dalam radius 5 meter akan terpicu secara otomatis, atau Anda bisa memicunya secara aktif. Setelah terpicu, akan menghasilkan asap. Perhatikan, asap ini tidak akan turun ke tanah. Artinya, Delta Force sekarang bisa menggunakan asap satu arah. Selanjutnya adalah senjata baru, MK4. Ini adalah senapan serbu 3 tembakan. Kerusakan dasar adalah 34. Kerusakan palsu 30. Anda mungkin mendengar senapan serbu 3 tembakan dan merinding. Tetapi jangan takut, pengembang telah menyiapkan laras senjata baru untuk Anda. Setelah dipasang, akan menjadi otomatis penuh. Harganya adalah kerusakan palsu menjadi 28. Saya sudah bisa membayangkannya. Setelah musim S7, laras senjata seharga 200.000, menggunakan amunisi 4.6. Sama seperti MP7. Kerusakan dasar 2.62 lebih tinggi dari MP7. Laju tembak sedikit lebih lambat dari MP7. Secara keseluruhan lebih stabil daripada MP7. Bahkan dengan modifikasi tembakan pinggul penuh, masih dapat menjamin pengendalian. Rasanya lebih mirip dengan T416. Tetapi kinerja tembakan pinggul penuh lebih akurat. Senjata ini bukan intinya. Intinya adalah musim ini memiliki 2 perlengkapan baru. Dapat dikatakan bahwa musim depan adalah era tembakan pinggul. Benar, yaitu gagang depan umum ESH, popor belakang performa tinggi QR. Kedua perlengkapan ini digabungkan, dapat meningkatkan tembakan pinggul sebesar 32 poin. Hampir semua senjata yang bisa Anda bayangkan dapat mencapai 100 tembakan pinggul, bahkan jika tidak, masih bisa mencapai lebih dari 90. Sepertinya, modifikasi senjata di musim S7 akan menjadi pertarungan. Sekalian saya tunjukkan perlengkapan senjata baru yang diuji kali ini. Poin pentingnya, lihat M16 ini. Lihat laras AR ini. Tidak mirip dengan AK di sebelahnya. Kami juga memodifikasi M16 di sini. Mari kita rasakan. Selanjutnya adalah bagian amunisi. Saya akan tunjukkan dulu semua amunisi baru di musim baru. Pertama adalah amunisi merah 4.6, yaitu MP7. Tetapi hanya 25 di armor. Rasanya agak abstrak. Satu-satunya keuntungan adalah bisa mengabaikan senjata di bawah level 5. Semuanya akan didasarkan pada server resmi.
Selanjutnya adalah kaliber 056, yaitu amunisi Desert Eagle, menambah amunisi level 5. Kemudian amunisi daging ganda dari Teng Long. Sebagai amunisi daging ganda ungu pertama, menambah satu lagi, senjata yang mengurangi frekuensi target, rasanya 2 miliar cocok untuk ini. Selanjutnya, adalah Bita plus Pitatan. Ditan, Bitatan, plus Pitan. Anda bisa menganggapnya sebagai versi yang ditingkatkan dari BS dan BT, kelompok senjata 545 beruntung. Selanjutnya adalah kaliber 045, yaitu Vektor. Menambah amunisi level 5. Tetapi amunisi level 5 ini mengurangi beberapa kerusakan daging. Anda dapat melihat di sini hanya 85%. Tetapi masih ganas. Terakhir adalah amunisi baru untuk shotgun. Versi AP20 yang ditingkatkan. Penetrasi sedikit ditingkatkan, tetapi tidak banyak. Jika Anda tertarik dengan amunisi, kami akan melakukan lebih banyak pengujian besok, menunjukkannya kepada Anda dengan lebih cermat. Tidak berlebihan untuk meminta perhatian dari postingan ini. Selanjutnya adalah collectible baru, lewati dengan cepat di sini. Jika Anda tertarik, Anda bisa menjeda dan melihat. Kemudian penjelasan baru untuk red dot besar. Kemudian memberikan banyak obat dan item baru. Mari kita lihat satu persatu. Pertama, perlengkapan taktis, waktu penggunaan 5 detik. Fungsinya adalah untuk memulihkan kemampuan P sekali setelah digunakan dalam jeda waktu. Kemudian, pengganggu identifikasi teman atau musuh. Menurut rumor di internet, ini untuk agen tanpa nama. Sebenarnya efek dari benda ini adalah mengurangi waktu kewaspadaan AI musuh. Sekarang, gaya siluman bisa berhasil. Langsung masuk dan bersembunyi. Lihat, AI masih menganggap enteng. Kan? Oke, lalu? Selanjutnya, penghilang rasa sakit otak Haafik, dapat membersihkan masalah, mengurangi buff batas darah 20 poin. Pemain medis pasti menangis. Selanjutnya adalah ekstraksi cairan otak Haaf. Memberi Anda sesuatu yang mirip dengan buff kemampuan pasif Black Hawk Down. Akan ada peringatan saat musuh membidik Anda. Anda bisa menganggapnya sebagai kemampuan pasif FX20. Kedua suntikan Haafik tidak dapat dibawa keluar dari pertandingan, harus digunakan di dalam pertandingan. Selanjutnya adalah peta baru, bendungan air batu. Dikatakan peta baru, sebenarnya ini adalah penggunaan 3 kali untuk satu hal. Sekarang kita tidak hanya punya bendungan biasa. Ada juga bendungan air. Tetapi perubahan di peta ini masih cukup besar. Menambahkan banyak titik suplai baru. Misalnya 1 brankas besar, 2 brankas kecil, 1 peti kargo udara, 1 server, dan hampir 30 lebih kontainer. Yang bisa dicari. Selanjutnya kami akan memberikan panduan terperinci. Sekarang mari kita fokus pada poin-poin penting. Untuk dijelaskan, aula tengah di bawah gedung administrasi. Menambahkan brankas besar, nilai gedung administrasi terus meningkat. Kemudian di area pipa, menambahkan brankas kecil, 1 peti kargo udara, 1 server, dan banyak kontainer lainnya. Kemudian menambahkan misi penanda baru, operasi peledakan bom. Ini perlu ditandai di peta, titik peledakan bom. Misi selesai dengan meledakkan 4 titik secara acak. Hadiahnya adalah airdrop. Saat ini, hanya ada 4 lokasi ini. Perlu ditambahkan, seluruh alur misi akan ada video terpisah. Silahkan ikuti. Selanjutnya, peta lain juga mengalami perubahan besar, yaitu Bakesh. Mengalami penolakan diplomatik dari Hafka, puncak menara Bakes. Sekarang dua belah pihak bertemu, Riven dan Lausai bergabung. Menyerang puncak menara Babel, sejujurnya. Tetapi secara pribadi, saya merasa, ini mungkin acara langsung. Setelah masuk ke dalam game, Anda melihat helikopter Blue Hawk mengebom puncak menara. Itu berarti bos muncul di atas. Server uji saat ini adalah 100 cakar. Raven dan 4 anak buahnya akan menghalangi jalur zip di tengah kendali. Yaitu posisi yang kita lihat sekarang, melalui kaca, dan Lausai. Dia akan menghalangi uji coba akselerasi. Hanya bisa dikatakan bahwa puncak menara di masa depan akan benar-benar menakutkan. Selanjutnya sarang tikus merah yang tidak diperhatikan siapapun juga mengalami pembaruan besar. Menambahkan banyak peta. Hotel Ratu, gedung administrasi, pasar, puncak menara Babel, dan area inti penjara. Saya tidak tahu apakah server resmi di masa depan akan ada acara yang sesuai. Rasanya akan ada gerakan besar. Terakhir, menambahkan pencapaian baru. Yaitu ini, apa kondisinya? Agak abstrak,
memberikan Heart of Africa atau Tears of Ocean kepada rekan satu tim dalam satu pertandingan, dan berhasil keluar lagi. Kemudian peringatan di sini, hanya tindakan pemberian terakhir yang berlaku, artinya, bolak-balik meminta tidak diperbolehkan. Pencapaian ini benar-benar simbol persahabatan kan? Baiklah. Semua yang bisa dilihat di server uji S7 saat ini. Selanjutnya, kami akan membawakan bocoran 3x3 untuk Anda. Kami akan menyajikannya segera. Dengan ini saja, meminta satu like, meminta satu follow, tidak berlebihan kan? Sampai jumpa di episode berikutnya. Sampai jumpa.